Anda Islam, Anda kurang menyadari situasional. Kita ini mayoritas. Kan kalian mau begini ini supaya yang mayoritas ini jadi gugur. Bang, saya Muslim, saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang. Bukan lihat agamanya. Pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silahkan kalau abang anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Makanya tadi Bang, jadi oleh karena bilang, itu saya bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang bubar? Merasa abang lebih Islam daripada saya. Tidak ada yang lebih Islam. Enggak ada. Saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Saya nanya bagaimana kalau orang Amerika, saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Makanya itu saya bilang bukan. Ya. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Ya. Apa yang harus mereka lakukan? lakukan? Harus bersikap apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Ya Gimana? kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Melawan di Amerika? Ya nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Oke, Pemilu itu hak, bukan kewajiban. abstain deh, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Saya baca Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Saya cukup. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Kedori. Tapi saya bisa punya Cukup. pilihan. Ya, Anda boleh pilih yang lain, boleh Iya, Bang. terserah. Iya, Bang. Anda. Saya jawab aja, Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih, Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Iya, iya, Al-Maidah iya. 51. Udah gitu. Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Konstruksi berpikir itu amat penting dalam menilai masalah politik identitas. Pernyataan-pernyataan Jokowi berpotensi jadi tidak benar. Karena benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan-pernyataannya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Identitas itu ciri dari seseorang, karakteristiknya atau komunitasnya, budayanya. Buat saya identitas itu penjelas. Identitas adalah penjelas jati diri siapapun, komunitas apapun. Maka bertentangannya adalah ketidakbenarannya sebagai given. Maka itu given, saya nggak minta jadi orang Sunda. Agama juga begitu. Golongan, ras juga begitu. Mana mau si Ahok pilih Cina gitu. Enggak, dia nggak milih. Anies pilih Arab, dia nggak milih. Itu given. Nah bagaimana melarang identitas seperti itu? Kita lagi ngobrol lagi bicara apa sih ini? Bicara soal rumah ibadah atau bicara bicara tentang bangsa, Bang, gitu. Kalau kita bicara rumah ibadah ya wajar dong kalau kita ngomong identitas agama. Kodari Islam ya di masjid. Nah Pak Jokowi ini kan Bang lagi ngomong di Bawaslu. Bawaslu itu adalah institusi kenegaraan. Nah saya nyambung dengan Bang Fahri dan Bang Arya lah. Ah ini brother, Anda kan nanya saya. Belum selesai, belum. Baru di depan, sebentar Bang, sebentar. Harus dijawab. Ya gimana mau jawab, selesai juga belum. Iya, ojo ke susu Bang. Iya. Jadi kalau kita bicara pilpres, maka kita bicara tentang negara bangsa, tentang Indonesia, gitu. Bukan tentang Islam atau Kristen, begitu. Nah, ketika kita bicara tentang Indonesia, maka yang namanya identitas agama atau suku, ya, rumah ibadah atau pakaian adat, itu bukan jadi kerangka. Abang justru salah di situ. Ketika bicara negara, abang bicara mengenai identitas-identitas yang sifatnya itu pribadi, ya. Dengan segala hormat saya dengan Presiden, pernyataan Anda itu nggak benar dari segi logika berpikir gitu loh.
Kalau kita menggunakan akal sehat, kalau Rocky bilang. Kalau saya istilahnya adalah logika tadi yang masuk akal. Maka untuk itu bangunan kita dalam membangun politik identitas antara logika dan moral tadi yang saya bangun dalam pengertian os jubedil itu harus dibangun dengan kedisiplinan rohani dan etika situasional. Orang yang berdisiplin secara rohani, maka pendekatannya iman dan takwa. Wujudnya menjadi orang yang memegang teguh pendirian istiqomah. Etika situasional itu mensikapi keadaan-keadaan yang penuh dengan kearifan. Menjadi Indonesia ini oleh banyak orang disebut keajaiban. Gitu. Saya kebetulan tadi sore ada bedah buku Robert Elson, seorang sejarawan dari Queensland, ya, University of Queensland. Bukunya diterbitkan oleh Cambridge University, The Idea of Indonesia. Jadi sebenarnya itu kalau kata tulisan Elson itu orang tuh masih kagum dengan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi sebuah bangsa. Karena ini bangsa yang rumit, lebih rumit dari bangsa lain. Latar belakangnya, ya, identitasnya, agamanya, dan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak memungkinkan kita menjadi sebuah bangsa atau sebuah negara atau lahirnya identitas baru sebagai bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia, itu banyak orang yang takjub begitu. Bagaimana ini bisa sampai? Nah, banyak teorinya kan. Dan salah satu teori yang disebutkan di situ adalah lamanya kita memiliki perasaan senasib akibat dari kolonialisme. Sehingga kita betul-betul mencari titik temu. Ya, dan titik temu itu sebenarnya belum selesai. Gitu. Karena dalam perspektif surat Al-Balad di Al-Quran, itu mulai 17, 18, 19, 20 ayatnya, orang-orang yang bercirinya beridentitas yang beriman kepada Allah, masuk golongan kanan, disebut golongan kanan. Yang bertentangan dengan identitas yang beriman, yang kafir, yang munafik, itu golongan kiri. Jadi memang itu sudah given, sudah sunatullah. Lalu bagaimana KPU Bawaslu suruh memerinci, melarang ini, melarang itu, apa yang mau dilarang? Nah, ini kan tidak bermaksud mendelegitimasi siapapun, tapi bagaimana cara berpikirnya gitu loh. Kita mau diarahin kemana dalam membangun bangsa ini? Ya, sementara ketika kita bicara mengenai negara, kita bicara mengenai bangsa, Bang. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu bicara pada forum yang benar dan dengan kerangka atau forum dengan koridor yang juga harus dibaca dalam koridor negara bangsa atau kebangsaan, kenegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya mendefinisikan politik identitas itu adalah politik atau tindakan untuk melabel kandidat ya dengan ya label-label agama begitu ya atau suku untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan pemilu ya. Nah, kalau Pak Jokowi punya tafsir yang lain atau teman-teman punya definisi yang lain ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kayak kita bikin skripsi aja kan kita bisa kutip istilahnya satu tapi definisinya ada 2 atau 3 atau 4 begitu. Dan akhirnya nanti penulis akan membuat rumusan sendiri. Anggap aja saya sedang bikin skripsi nih Bang. Jadi Abang sebagai penanggap atau sebagai dosen boleh gak setuju, tetapi ini definisi dari saya gitu ya. Iya boleh Bang, pembimbing Bang. Abang juga, abang tuh pembimbing kami, pembimbing saya, pembimbing Fahri. Walaupun maaf Bang, mohon maaf nih, murid abang nih partainya lolos, abang gak lolos partainya sebagai pembimbing.
Nggak mungkin Bang, nggak boleh. Saya lihat jam abang tuh harganya 7 miliar kata Fahri Hamzah tadi. Gitu. Jadi Bang, nah definisi politik identitas seperti ini memang berbahaya. Kenapa bahaya? Satu nih ya, buat saya lagi nih, anggap aja lagi nulis skripsi ini. Bahayanya satu, pertama bisa tidak akurat. Saya Misalnya, sedikit mengingatkan bahwa dalam Piagam Jakarta itu belum ada ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Bagi Anda tadi keliru, saya dengar ketuhanan yang Maha Esa. Bersedianya Ki Bagus Hadikusumo mencoret 7 kata dengan tawaran gagasan yang sangat fundamental. Melaksanakan syariat Islam itu bentuk fikih, syar'i. Jadi Elson kira-kira agak menjelaskan bagaimana keinginan para pendiri bangsa itu, dan dia menyebut secara khusus para pelajar yang ada di negeri Belanda dan di Eropa secara umum, menemukan kata bangsa Indonesia, dan kemudian bagaimana mereka-mereka yang bersekolah di Timur Tengah mengajak Islam ya dalam rumpun bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia itu. Itu suatu ikhtiar yang luar biasa dan sangat mengagumkan begitu. Sehingga kita betul-betul bisa mengintegrasi dua arus besar yang biasanya tidak ketemu. Tapi dikembalikan, itu dicabut, dicoret, gantinya ketuhanan yang Maha Esa. Kembali ke tauhid. Jadi struktur ajaran Islam itu tauhid, ya, ilmunya, fikih untuk masalah hukumnya, kemudian tasawuf untuk akhlak. Jadi akidah syariah akhlak ditenggarai dengan sangat kuat, basisnya adalah akidah. Jadi justru blessingnya dengan dicoret 7 kata, maka beridentitas sangat jelaslah negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya nih ketika Pilpres 2019 misalnya, ada sekelompok orang yang menamakan diri misalnya sebagai Ijtima Ulama begitu, memberikan label kepada Pak Prabowo sebagai calon Islam begitu, yang berimplikasi bahwa calon yang satu lagi yaitu Pak Jokowi itu bukan calon Islam begitu. Nah, menurut pengalaman saya, cara-cara seperti ini bisa sangat salah, Bang. Gitu. Kenapa? Yang dianggap sebagai calon yang tidak Islam atau tidak santri, jangan-jangan lebih soleh daripada calon yang dianggap santri, begitu. Ya, ini bisa berlaku di mana saja ya. Bahkan termasuk nih terjadi di kampus saya dulu waktu saya kuliah di UI dulu, begitu. Biasa tuh, dari dulu juga udah ada tuh praktek-praktek seperti itu. Yang kedua, alangkah berbahayanya kita sebagai sesama makhluk, ya, artinya ya sosok yang relatif, kemudian berusaha mengambil wilayahnya Tuhan. Yang absolut itu dengan mengatakan dia lebih Islami daripada si itu gitu. Si A lebih Islami daripada si B. Enggak bisa kita sebagai sesama manusia dengan segala kefanaannya mengatakan bahwa ini lebih Islami daripada yang satunya lagi. Begitu. Siapalah kita ini? Itu yang kedua. Tuhan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama dan dijelaskan lebih jelas di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus berlakukan? Presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 sebelum amandemen. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah di amandemen, pasal 5 ayat 1 tetap hak presiden dan DPR-nya dipindah ke pasal 20 dan 21 UUD 45.
Tapi tetap substansinya yang berhak membuat hukum di negeri kita adalah presiden dan DPR. Maka setelah dia ketemu, dikritik juga bahwa sebenarnya tahun 42 ketika sebenarnya kita masih lagi mencari jalan begitu berdiskusi, tiba-tiba Jepang masuk ke Indonesia, ya kan, dalam perang Pasifik, lalu 45 Jepang kalah dalam perang Pasifik, sebelumnya Belanda sudah pergi, dan Belanda sendiri punya ide lain tentang Hindia lokal. Dan akhirnya kita berdiskusi secara cepat. Kita ingat Bung Karno memang dituduh terlalu dekat dengan Jepang, tapi Bung Karno hanya Jepang yang memberikan peluang bagi kita untuk membentuk panitia kemerdekaan, Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, lalu kemudian debat-debat itulah yang melahirkan rumusan Pancasila yang kemudian dianggap sebagai bersatunya seluruh gagasan-gagasan besar dalam bangsa Indonesia, khususnya Islam dan nasionalisme, dalam satu rumusan yang luar biasa, termasuk setelah Piagam Madinah dan seterusnya. Maka lahirlah identitas kolektif. Nah, ini sudah 7 kali kita ganti presiden. Sudah ribuan anggota DPR berganti. Tapi substansi berlakunya hukum-hukum Islam ini belum terjadi secara kenegaraan kita. Nah, itu juga satu harus dilihat sebagai pengkaburan satu identitas. Bahkan terjadi pemberangusan dalam hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi bisa nanti generasi ke depan tidak beridentitas. Bisa jadi. Saya melihat dari sudut pandang pendidikan sampai hari ini bangunan sekularisme itu tetap dikukuhkan. Yang ketiga, ya, pelabelan seperti ini bisa menimbulkan emosi ya yang tensinya sangat tinggi karena berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya primordial ya, menyangkut identitas, dan pada titik itulah kemudian labelisasi semacam ini bisa menyebabkan dukungan kepada seorang calon yang dianggap sebagai lebih Islami itu bisa dianggap sebagai tugas dari Tuhan. Nah, kalau sudah tugas dari Tuhan, itu tinggal sebentar lagi angkat pedang, angkat pisau, ya, sehingga kemudian yang di seberang sana yang memilih yang lain itu akan ya menjadi korban kekerasan. Minimal dalam kasus Pilkada Jakarta misalnya, ini di berita ya, seorang nenek yang memilih Ahok misalnya dilarang disolatkan oleh kabarnya nih di berita itu oleh lingkungannya yang mayoritas tidak memilih Ahok. Nah, apakah kita ingin peristiwa semacam ini, Bang Karni, akan terjadi nanti di Pilpres 2024 begitu? Nah, ini Pak Egy, perbedaannya dengan Pak Egy. Kita ini sudah punya identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini adalah nasib kita. Ya. Karena kita berada di sini gitu. Sementara identitas lainnya itu misalnya agama itu adalah pilihan. Karena orang boleh memilih. Kalau Indonesia, negara bangsa ini adalah nasib kita, kita sudah berada di sini. Nah, makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah, maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini gitu loh. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam keluarga besar negara bangsa. Sebenarnya kalau eksperimen lokalnya itu udah luar biasa. Karena di tingkat lokal itu ada masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh yang non-muslim. Masyarakat mayoritas Kristen dipimpin oleh yang muslim. Dan seterusnya lah, apalagi kalau jajaran-jajaran non-elected official itu sudah banyak itu. Ini sudah luar biasa ini. Yang belum memang tinggal tingkat presiden. Tapi saya mengatakan tidak ada halangan sebenarnya. Di tingkat presiden tidak ada diskriminasi. Undang-undang dasarnya tidak ada diskriminasi. Undang-undangnya juga tidak ada diskriminasi.
Makanya saya akan mengkritik, ini saya mohon maaf nih Bang Karni, agak saya persingkat. Makanya saya mengkritik. Kenapa kita tidak memfasilitasi perdebatan ide? Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide ini yang diperpanjang. Kenapa ada muncul pasal 6A dalam Undang-Undang Dasar bahwa seorang calon presiden misalnya tidak bisa menang kalau dia tidak mayoritas di popular vote dan mayoritas di electoral vote berbasis provinsi dengan perolehan 20% pada provinsi yang dia menang. Kenapa itu muncul? Karena konstitusi mendorong lebih banyak kandidat. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Jadi saya nanya bagaimana kalau orang Amerika, saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Makanya itu saya bilang bukan. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Apa yang harus mereka lakukan? Harus bersikap dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Gimana? Ya kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Melawan di Amerika? Ya nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Oke. Pemilu itu hak, bukan kewajiban. Abstain deh, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Bang Fakri Tidak, jangan di Amerika. Jadi, kalau di Bali gimana? Kan di Bali sama di NTT gimana? Tadi kan saya disalah-salahin sama dia. Nggak apa-apa, itu subjektif. Kalau berpikir objektif, Anda Islam, ya Anda kurang menyadari situasional. Yang saya bilang tadi, etika situasionalnya adalah kita ini mayoritas. Ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini ini supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Jangan lagi persoalkan minoritas apa tidak. Kurang lebih begitu. Cukup. Udah kalau itu saya perlu nambahkan nih. Saya perlu nambahkan. Harus objektif. Ini penting nih. Karena kan diskusinya saya ini ya. Bang, saya Muslim ya. Saya merasa saya Islam. Tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya Bang. Bukan lihat agamanya. Begitu juga saya lihat gubernur. Saya akan lihat prestasinya, program kerjanya, kompetensinya. Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silakan kalau abang anggap saya salah. Itu subjektif. Silakan kalau abang nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang jadi oleh saya karena bilang, itu saya manusia, bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa mengklaim Ya. bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya Bang. Bubar republik ini Bang. Bubar republik ini Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam, nggak Loh, ada. abang kan Saya bilang saya baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Saya cukup. Iya Bang, kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Kedori. Tapi saya bisa punya Cukup. Ya, pilihan. Anda boleh pilih yang lain, Iya boleh Bang, terserah. iya Bang. Anda. Saya jawab aja Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Iya. Al-Maidah 51, udah gitu. Bang Karni, inilah kita politik identitas. Jadinya kayak gini ini sampai tingkat RT. Justru ini adalah Masa mau demokrasi. dibolehkan? Jadi udah bener lah omongan presiden. Boleh, masa harus seragam? Ayo. Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Kita beriman, insya Allah. Bang, mohon maaf Bang, saya di kanan, abang di kiri. Mohon maaf.